A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waddat ta'ifatum min ahlil kitabi law yudillunakum wa ma yudilluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dijelaskan tadi bahwa kalau kita kembali kepada ayat yang sebelumnya, ahli kitab itu tidak cukup mereka itu menjadi manusia tersesat. Munasabahnya dengan ayat sebelumnya. Pada ayat-ayat sebelumnya kita mendapatkan penjelasan dari Allah sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya bahwa mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sesat di dalam berakidah. Dan kita tidak boleh melihat mereka sebagai yang sesat saja. Tetapi diingatkan oleh Allah bahwa mereka tidak cukup menjadi manusia-manusia sesat, akan tapi mereka menginginkan kalian sesat. Ini yang harus kalian pahami. Waddat ta'ifatu min ahlil kitab. Taifah dari ulama mereka, pemikir-pemikir mereka, berusaha menginginkan agar kita ini juga sesat bersama mereka. Enggak cukup mereka sesat, tapi membawa ada orang sesat dengan diri mereka sendiri. Akan tapi mereka di samping sesat, mereka ingin membawa kita kepada kesesatan mereka. Dalam ayat Al-Quran lain disebutkan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan rela kepada kalian sampai kalian satu barisan dengan mereka. Baik perilaku kita atau akidah. Kalau belum akidah, perilaku mereka. Perilaku kita ini akan dibawa kepada perilaku mereka. Penjajahan akidah termasuk budaya. Dan mereka berhasil, harus kita akui. Kalau kita tidak menyadari ini, kita akan terus terperosok, terbawa. Akidah nomor satu akan dibawa kita kepada akidah sesat yang mereka bawa. Kalau belum bisa membawa akidah kita kepada akidah mereka, maka mereka membawa budaya-budaya kita kepada budaya mereka. Tradisi-tradisi mereka dihadirkan di tengah-tengah masyarakat kita. Lihat beberapa bulan yang lalu kita membahas tentang Valentine Day dan sebagainya. Mereka seperti itu. Dan tidak pernah kita sadari itu semua. Cara berpakaian kita pun lihat. Agamanya Islam. Dan mungkin juga anaknya Ustadz, Pak Haji, Bu Haji. Akan tapi ternyata dandanannya adalah tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu siapa yang ditiru oleh mereka? Yang ditiru adalah mereka. Ahli kitab. Pengen merusak anak-anak kita. Dengan media-media yang mereka sebarkan. Itu upaya-upaya kesesatan yang mereka arahkan kepada kita. Ini, waddat ta'ifatun min ahli kitabi la yudillunakum, menyesatkan kalian. Wa ma yudilluna illa anfusahum. Hakikatnya mereka tidak menyesatkan kecuali kepada diri mereka sendiri, sebab semua perjuangan yang mereka lakukan untuk menyesatkan umat ini adalah akibat buruknya kembali kepada mereka kelak di akhirat. Mereka akan dihinakan di atas kehinaan, di dalam kehinaan. Hina di dalam kehinaan. Wa may yash'urun, dan mereka tidak sadar. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak akan terberdaya dengan mereka dan tidak akan tergoda dengan mereka dan tidak akan terbawa kepada mereka kecuali orang-orang yang lemah iman. Sudah dijelaskan oleh Allah, wa may yudilluna, mereka tidak akan bisa menyesatkan kalian kalau kalian benar berpegang kepada nabimu, kepada agamamu. Tapi kenapa kok masih ada yang terpengaruh? Mulai dandanan kita sudah niru mereka, cara bergaul kita meniru mereka. Karena kalian sudah mulai tolah-toleh. Kalian tidak berpegang dengan sesungguhnya kepada agama kalian. Dan sungguh di saat seorang hamba Allah yang beriman kepada Allah semakin jauh dari Allah, maka semakin dekat kepada kerusakan. Jadi
kutub, atau kalau kita lihat bagian di kanan ini adalah kebenaran, di kiri sana adalah kekufuran. Kekufuran. Maka selagi kita semakin dekat kepada keimanan, kebenaran, maka jauh daripada kekufuran. Begitu sebaliknya, lihat. Makanya kalau orang yang mengaku beragama Islam, mereka kendor dalam berpegang kepada agama mereka, otomatis mereka akan menjauh dari kebenaran, mendekat kepada kekufuran. Begitu sebaliknya orang-orang di luar Islam sana, lihat. Di saat mereka sudah tidak mau berpegang dengan agama mereka, secara otomatis mereka akan mendekat kepada kebenaran. Secara otomatis. Di saat mereka sudah meninggalkan agama mereka, secara otomatis keinsyafan akan muncul dan alangkah banyaknya orang masuk kepada agama Islam. Mereka berpikir, mereka mencari petunjuk sehingga jauh dari agama mereka. Perlahan demi perlahan mendekat kepada Islam. Maka kita yang sudah berada di dalam Islam ini berpeganglah yang kuat kepada agama Allah. Agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah, agama Rasulullah. Dan jika engkau sudah berpegang dengan benar kepada agama Rasulullah, agama Nabi Muhammad ini, tidak akan mereka bisa menyesatkanmu. Dan tidak ada yang tersesat, kecuali karena berpegangnya dia adalah setengah-setengah. Dan awas, ketahuilah bahwa mereka akan selalu berusaha untuk menjerumuskan kita. Mereka terus berusaha dan tidak ada hentinya. Mereka akan dengan biaya yang besar. Dan ini sudah ada mulai zaman Nabi SAW. Upaya-upaya. Bahkan kadang di dalam mereka menjelaskan sebab indah. Kalau kita lanjutkan ayat ini ayat nanti. Kalau tidak salah di ayat ini juga disebutkan mereka mengajari untuk menyuruh umat mereka untuk beriman di siang hari, malam harinya berubah. Baik, kita baca lagi. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli kitab, kenapa engkau kufur dengan tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda kebenaran Nabi Muhammad? Wa antum tashhaduna, dan kalian semua menyaksikan di dalam kitab Tauratmu bahwasanya akan ada nabi yang akan diutus di akhir zaman dengan sifat-sifat yang sangat jelas, dan kalian tahu. Dan kalian kenal. Kenapa kalian mengingkari semua? Jadi kesesatan orang Yahudi di antaranya ini, mereka tahu kebenaran, mereka tidak pernah menerima kebenaran tersebut. Disebutkan dalam ayat lain, karena itu kesombongan dan karena hasad, dengki. Dalam ayat lain, wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffarun hasada. Ayat lain menjelaskan bahwa mereka itu para ahli kitab berkeinginan keras untuk mengembalikan kalian dari agama yang diridhai oleh Allah menuju agama kesesatan agar sama dengan mereka, karena hasad. Hasad karena dengki. Mereka tahu Nabi Muhammad Nabi, mereka mengenali Nabi Muhammad itu Nabi. Tahu sifat-sifat Nabi karena disebutkan dalam kitab suci mereka tentang Nabi Muhammad. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi Muhammad itu seperti mereka mengenali anak-anak mereka yang tidak mungkin salah. Inilah sifat-sifat Nabi, ini loh orangnya. Tapi karena kedengkian mereka, sehingga mereka tidak mau. Padahal sudah jelas ini loh Nabi akhir zaman yang diutus oleh Allah. Ya. Lima talbisunal haqqa bil batili wa taqtumunal haqqa. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Orang Yahudi dan Nasrani, kenapa engkau campur adukkan kebenaran dengan kebatilan? Mulai dari unsur ketauhidan, masalah ketauhidan, lihat. Mengajak patuh kepada Allah, akan tapi setelah itu disebutkan Allah. Merusak ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat firman-firman yang diturunkan oleh Allah atau kitab suci mereka. Wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun, menyembunyikan kebenaran. Nah, ini ciri mereka. Jadi mereka itu menyembunyikan kebenaran dan sesat yang mereka cari.
Tahu ini benar, tapi tidak mau mengambil kebenaran. Bukan tersesat karena tidak mengerti. Tahu ini loh Nabi akhir zaman. Wa qala ta'ifatun ahlil kitab. Berkata lagi sekelompok ahli kitab yang menyeru. Mereka caranya ini loh. Ini salah satu barangkali poin yang harus kita tegaskan di ayat ini. Qala ta'ifatun min ahli kitab. Bagaimana mereka ahli kitab itu merusak umat Islam ini. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah hei orang-orang Yahudi, wahai kawan-kawanku Yahudi dan Nasrani. Mereka pembesar mereka ngajari gimana untuk mengembalikan umat Islam ini atau mengeluarkan umat Islam dari Islam. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Yuk kita beriman. Masuk Islam. Diskusi Islam. Membuat jaringan Islam. Pokoknya sesuatu yang ada Islamnya. Ayo. Nah dari situlah kita berbicara tentang kejelekan Islam nanti. Kalau kita berbicara tentang kejelekan Islam, baju kita masih baju di luar Islam, nggak bakal didengar oleh umat Islam. Tapi kalau sudah kita pakai baju Islam, kita berbicara tentang kejelekan Islam, biarpun dengan dusta dan palsu, nanti baru kita akan berhasil. Dan ini yang dilakukan oleh mereka Yahudi. Munculnya Islam liberal misalnya, itu adalah upaya-upaya dari mereka. Sehingga mereka berbicara tentang Islam, tentang iman, tentang diskusi-diskusi tentang keislaman. Diam-diam khianat, dusta, berbicara tentang sesuatu yang tidak benar. Sehingga menuduh Islam dengan istilah perceraian, waris, kesaksian dan segala macam, poligami dan segala macam itu. Mereka berbicara tidak dengan bahasanya orang di luar Islam, tapi seolah-olah dari dalam Islam sendiri. Nah ini. Jadi seolah-olah mereka masuk Islam. Nah ini digambarkan pada zaman Nabi, digambarkan mereka itu masuk sah Islam di siang hari, nanti kalau sudah sore keluar lagi. Jadi biar orang-orang tahu bahasanya, saya sudah pernah di Islam, ternyata Islam nggak bagus. Percuma. Akhirnya orang-orang lemah akan ke bawah. Gelarnya mau profesor, doktor misalnya. Belajar ilmu Islam tak taunya. Mereka tidak pernah kenal sujud. Lihat. Dan ini anak-anak kita banyak dididik oleh orang-orang yang tidak pernah sujud di negeri kafir sana. Apapun bentuknya mereka tetap jadi muridnya mereka lihat. Jadi terkagum-kagum dengan gurunya yang tidak pernah sujud, tidak pernah kenal Nabi Muhammad. Ini adalah cara mereka, tipu daya mereka lihat. Orang Yahudi, persis dalam Al-Quran disebutkan. Aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu. Kamu berbicara seperti ahli iman, masuk. Salat ke masjid bersama Rasulullah di pagi hari. Kalau siang, malah lain cerita. Justru lebih hebat kamu masuk Islam seminggu atau setahun, setelah itu kamu murtad. Saya lebih tahu tentang Islam. Ternyata dalam Islam begini-begini. Padahal tujuannya masuk Islam bukan untuk mengetahui Islam secara sesungguhnya, akan tapi justru mereka untuk menarik orang Islam agar keluar dari Islam. Ini ada. Cara ini sudah dijelaskan oleh Al-Quran, akan tapi yang tidak sadar. Kerusakan-kerusakan akidah muncul dari orang-orang yang tidak paham makna ini. Sehingga diskusi-diskusi Islam di tempat-tempat kampus-kampus Islam banyak yang dirusak dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Merendahkan Al-Quran, merendahkan Rasulullah. Padahal orang yang berislam itu kan artinya kan orang yang sudah ikrar dengan hatinya, diikuti, ditindaklanjuti dengan perilaku lahirnya untuk mengagungkan agama Nabi Muhammad dan mengagungkan Nabi SAW. Akan tapi yang diarahkan adalah kritik-kritik. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi dan bersih, benar. Mulai dari apa yang selama ini dituduhkan oleh mereka kepada Islam, itu karena ketidakfahaman mereka. Karena mereka melihat dengan kacamata mereka sendiri, sehingga terlihat rabun, mereka tidak bisa jelas. Melihat Islam, melihat poligami, katanya ini adalah juga perendahan terhadap kaum wanita. Padahal di dalam Islam masalah poligami itu sendiri ada aturannya yang sangat berat. Kalau orang faham mungkin tidak ada yang berani poligami.
Kemudian masalah waris itu keadilan yang sesungguhnya. Apalagi hak cerai diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki, bukan berarti perempuan tidak bisa. Akan tapi perempuan ada prosedurnya. Dan itu menunjukkan kemuliaan seorang wanita kalau kita perhatikan. Dan masih banyak kemuliaan-kemuliaan. Akan tapi mereka tidak mau menampakkan itu semua. Jadi ada model manusia yang menyesatkan, masuk Islam sesaat, kemudian keluar lagi, dan dia berkata mantan muslim. Nah, dan berkata bahasanya di dalam Islam ternyata, saya lebih tahu apa yang ada di dalam Islam. Ini disebutkan. Waqfuru akhirahu. Masuk Islam dulu kalau kau ingin merusak mereka. Dan ternyata dahulu pada zaman penjajah orientalis itu ternyata juga masuk Mekah. Mereka masuk Mekah dan belajar bersama para masyayikh. Tetapi hati mereka tertutup. Dan mereka menutup diri untuk bisa beriman insaf. Padahal yakin ini kebenaran. Tapi ketahuilah hidayah ada di tangan Allah. Allah yang memberi hidayah. Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun. Kalau dikatakan tangan Allah, jangan terbayang tangan. Maksudnya tangan Allah adalah Allah yang punya dikuasa. Waqfuru akhirahu. Jadi caranya kalau pengen merusak umat Islam itu, kamu pakai baju Islam, kamu masuk Islam, kemudian setelah itu kamu keluar lagi. Jadi kalau kamu sudah punya banyak teman, sudah nikah dengan seorang muslimah, keluar lagi. Dan alangkah banyaknya sekarang pura-pura jadi mu'al, ternyata beberapa tahun kemudian, dan itu adalah kemurtadan, adalah kehinaan. Kalau ada orang asli Nasrani dan Yahudi hidup bersama kita, masih pantas untuk kita hargai sebagai tetangga. Tapi kalau sudah orang murtad agama Islam kok keluar dari Islam, dia hina. Kalau mati bangkainya kasihkan anjing. Hina. Haram kita memberikan setetes air. Jaga imanmu, jaga akidahmu. Wahai para orang tua, anak-anakmu tolong diperhatikan. Anak-anakmu diperhatikan, lihat. Karena keteledoran. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan pengaduan dari seorang ibu, anaknya disekolahkan tinggi-tinggi. Ternyata di sana menjalin hubungan kisah kasih dengan seorang yang agamanya beda. Sehingga yang terjadi pembangkangan kepada orang tua. Hanya ingin menikah dengan laki-laki tersebut yang sebetulnya dia minta izin pada ibu bapaknya. Bapak, ibu, saya ingin masuk neraka. Tetapi setelah masuk neraka, anak itu tidak akan diam. Akan ditarik bapak ibunya. Karena kau tidak pernah peduli dengan pendidikanku. Wahai bapak ibu yang ahli sujud, masuk neraka bersamaku. Hati-hati, ibu. Dan ada program mengeluarkan dari Islam adalah program kawin silang. Kalau ada orang mu'alaf, kita hargai, kita muliakan. Akan tapi lihat, kita harus waspada. Lihat, ada digambarkan di dalam hadis ini, di dalam Al-Quran ini. Masuk Islam bagi siang harinya, aminu, berkumpul dengan ahli iman, sholat dengan ahli iman di siang hari. Setelah itu, keluar lagi. Allah. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Hei orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ngomong kepada pengikut mereka, khususnya orang Yahudi di sini. Pembesar-pembesar Yahudi berkata kepada pengikut-pengikut mereka, rahasia-rahasia ilmu yang ada di dalam Taurat, kebenaran-kebenaran apapun jangan kau sampaikan kepada mereka, orang Islam. Biarpun ada di kitab suci kita Muhammad itu nabi akhir zaman, jangan kasih tahu. Sembunyikan, dan mereka tahu kebenaran tapi disembunyikan. Boleh kita cerita kepada orang-orang yang memang sudah sama dengan kita. Mereka tidak menginginkan ilmu itu diambil oleh kita. Karena takut kalau mereka mendengar Taurat yang sesungguhnya, mereka akan semakin kuat imannya kepada Nabi Muhammad. Sehingga disebutkan oleh dalam satu riwayat, salah satu sahabat Nabi menemukan bapaknya itu menyimpan di dalam peti lembaran-lembaran Taurat.
Ternyata setelah dibuka di dalam lembaran Taurat tersebut adalah kisah-kisah tentang nabi akhir zaman yang akan diutus oleh Allah. Dan mereka merusak ilmu nabi. Mereka merubah ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci mereka. Kul innal huda hudallah. Ini jumlah i'tiradiyah. Maksudnya apa? Upaya orang Yahudi kayak apapun jangan takut dan gentar wahai ahli iman. Sebab petunjuk itu dari Allah. Sekarang kembalilah kepada Allah. Mereka itu menyembunyikan ilmu-ilmu mereka. Ayyu'ta ahadun mithla ma utitum. Mereka tidak menginginkan kalau orang Islam itu yu'ta ahadun, seseorang dari orang ahli iman umat Nabi Muhammad itu diberi seperti yang mereka dapatkan. Mereka menyembunyikan, enggak pengen jangan sampai dikasih tahu orang Islam nanti. Ayo hajukum. Atau mereka akan mendebatmu dengan kebenaran yang mereka ketahui. Loh, sama di dalam Al-Quran. Inda rabbikum, di hadapan Tuhanmu. Maksudnya, awas. Jangan royal ilmu-ilmu yang ada di dalam Taurat. Sebelum dirubah, jangan dikasih tahu sama mereka. Sebelum dirubah, sehingga mereka itu sengaja. Sebelum kitab itu keluar, ini pembesar mereka. Ini kan yang dikisahkan ini adalah pembesar-pembesar mereka, bukan orang-orang kecil. Jadi ulama-ulama mereka itu bersepakat, awas jangan dikeluarkan ilmu ini. Karena ilmu itu merugikan kita. Karena hasad, kedengkian mereka. Tidak boleh ada nabi selain dari bangsa mereka. Tidak ada nabi kecuali dari kelompok mereka. Maka kebenaran yang ada di dalam kitab suci mereka tidak boleh dikeluarkan. Dirubah dulu baru dikeluarkan. Kul katakanlah. Wahai Muhammad, innal fadla biyadillah. Karunia itu dari Allah. Mau ngangkat nabi dari bangsa manapun boleh. Kalau Allah pengen menjadikan ustadz dari anaknya siapapun boleh. Jangan mentang-mentang bukan kiai lalu mengatakan, ya saya ini orang biasa, anak saya nggak mungkin jadi kiai. Ini salah, kurang ajar sama Allah. Makanya semuanya bercita-cita, walaupun bukan kiai, anaknya harus jadi ulama, begitu loh. Sebagian orang malah, ya itu kan memang anaknya kiai mah jadi kiai. Kalau kita mau orang biasa, memang mau jadi setan. Ya jangan dong. Innal fadla biyadillah. Allah yang punya karunia semuanya. Allah bisa mengangkat siapapun. Biarpun anaknya kiai nggak dididik bener, jadi setan banyak. Nah, ada sebagian orang seperti itu. Dipikir ini, oh, enggak, ini bukan urusan warisan, bukan. Urusan kesungguhan kepada Allah. Ibunya ahli sujud, bapaknya ahli sujud, memohon kepada Allah, diarahkan anak yang benar, akan diangkat oleh Allah. Kalau anaknya diangkat, orang tuanya secara otomatis diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Nah, jangan sampai ada yang merasa, wah. Sebab ada, kami pernah dengar ya, maklum itu kan pada anaknya kiai. Kalau anaknya kiai kan bisa jadi orang-orang hebat. Kalau kita kan bos, orang biasa. Asal tahu saja ini. Asal tahu, bisik-bisik. Banyak kiai yang nyesel jadi kiai. Anaknya gak disekolahin di agama. Jangan keras-keras ya. Banyak kiai bosan jadi kiai, anaknya gak kenal agama. Paling badung, paling bandel. Laduni itu dengan ijtihad, dengan sungguh-sungguh. Nakal, bandel, keliaran sana sini ilmu laduni. Ya ada laduni itu. Kesempatan nih yang bukan kiai itu anaknya bisa jadi kiai. Ini banyak kiai bosan jadi kiai. Masa anaknya kiai sekolah di Amerika? Mau belajar apa di sana? Maaf Romo Yai. Romo Yai bukan Romo Yai panjenengan yang saya maksud. Romo Yai yang di sana itu loh yang anaknya enggak benar. Romo Yai yang denger ini selamat insyaallah. Nah, jadi bukan innal fadla biyadillah. Kemuliaan itu Allah yang punya. Yu'tihi may yasha. Allah akan berikan kepada siapa saja. Semoga anak-anak kita akan menjadi pemimpin agama di dunia dan di akhirat. Kalaupun harus diangkat oleh Allah dengan kemuliaan dunia, semoga dunianya menjadikan mereka mulia di dunia dan di akhirat. Kita pengen keluar dari majelis kita ini macam-macam. Ulama ada, pejabat alumni dari sini. Pejabat yang
pengen jadi wali kota, nggak apa-apa sekali, yang penting merubah. Oh, enggak. Setelah itu saya diusir, nggak apa-apa, yang penting berubah. Bukan pejabat, yang penting jadi lagi, terserah masuk neraka nggak apa-apa. Kita nggak pengen begitu. Sekarang banyak begitu. Wallahu wasi'un, Allah maha luas dengan karunia-Nya. Jadi jangan suudzon kepada Allah. Allah bisa mengangkat anak-anak kita semua. Makanya pendidikan. Kemuliaan tidak langsung, tidak diberikan oleh Allah begitu saja. Harus ada usaha, doa orang tua, usaha orang tua. Sebab dalam menggapai sebuah cita-cita diperlukan dua hal. Banyak memohon kepada Allah dan banyak usaha. Alimun, maha tahu Allah mana yang pantas untuk diangkat. Ini sungguh-sungguh, maka diangkat. Waladina jahadu fina lahdiyannahum subulana. Ini orang awam, orang biasa, masa mudanya bandel, waktu tuanya tobat, pengen anak-anaknya jadi alim. Kok sungguh-sungguh nih, setiap malam nangis, minta aku angkat anaknya jadi orang soleh. Bisa. Allah maha tahu. Usaha ibu, bapak ini Allah tahu. Apa yang Anda lakukan di tengah malam, Allah tahu. Biarpun orang tidak tahu, Allah tahu. Wa alim, Allah maha tahu. Dia menginginkan anak soleh. Aku beri kesolehan di anaknya. Kita kembalikan kepada ayat. Mereka mengiri tidak mau ada nabi selain dari Bani Yakub. Keturunan dari mereka. Bani Israel. Mereka menginginkan nabi hanya dari Bani Israel. Di saat mendengar ada nabi dari Bani Ismail, nggak bisa, ngiri. Oh, nggak bisa dong. Hasadan min indi anfusihim, karena kedengkian mereka. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kuasa, bisa menghadirkan nabi dari bangsa manapun, dan sudah disiapkan oleh Allah bahwasanya nabi mulia hadir di tengah-tengah masyarakat yang dari kabilah paling mulia, suku paling mulia, keturunan paling mulia, yaitu Nabiyuna wa Habibuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga mulia. Dari nenek moyang Nabi tidak pernah kenal yang namanya zina, tidak pernah kenal yang namanya menyembah berhala. Dijaga dan dipilih oleh Allah. Allah yang memilih, nggak usah pusing yang milih Allah. Kalau sudah Allah pilih, lihat dari ibu bapak yang soleh-solehah, dari kakek nenek yang soleh-solehah, sampai kepada Sayyidina Adam alaihissalam, dari bapak terus dari mulia, itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yahtassu bi rahmatihi, Allah mengkhususkan dengan rahmatnya man yasha'u, kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ketahuilah kalau tadi orang-orang Yahudi berusaha menyesatkan kalian, akan tetapi berpeganglah kepada Allah. Selagi engkau berpegang dengan ajaran Allah, Allah akan kasih sayang kepada Anda. Dan jika Allah memilih Anda dengan kasih sayangnya, maka Anda akan selamat. Dan ketahuilah kasih sayang itu pun juga dikhususkan oleh Allah kepada hamba yang dipilih oleh Allah. Wallahu dzul fadlil azim. Allah mempunyai karunia yang sangat agung. Keagungan karunia Allah ini harus kita pandang dengan kerinduan. Kita butuh kepada karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita mengatakan Allah maha agung dengan karunia-Nya, akan tapi katakan aku butuh karunia itu. Maka carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan permohonan, rindu kepada Allah, beribadah kepada Allah. Dan jauhkanlah sebab Allah menghilangkan dan mencabut karunia tersebut. Hindari kemaksiatan sebisa mungkin. Tidak ada kemaksiatan kecuali menggeser karunia Allah. Allahu dzul fadlil azim. Allah maha agung dengan karunia-Nya. Inilah para kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Ketahuilah bahwa ulasannya musuh-musuh Allah tidak akan diam. Mereka tidak akan puas dengan kesesatan mereka. Mereka tidak puas dengan kehancuran akhlak mereka.
Akan tapi mereka pun berusaha untuk merusak dan menghancurkan kita. Di dalam urusan keimanan, bahkan urusan kemasyarakatan. Wanita di kalangan mereka sudah tidak tentram. Kaum laki-laki pun sudah sama. Karena kepercayaan itu sudah hilang. Sehingga apakah istriku hanya untukku atau bukan, mereka sudah tidak yakin. Seorang wanita pun di kalangan mereka sudah tidak yakin kalau suaminya adalah takut yang haram. Sehingga karena dugaan mereka, karena di dalam agama mereka memang agama yang tidak ditanamkan rasa takut kepada Allah yang sesungguhnya, sehingga mudah terjadi kehinaan-kehinaan mulai dari perzinaan, kebejatan moral dan sebagainya. Dan itu yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka. Dan mereka merasa bahwasanya wanita-wanita mereka tidak tentram, mereka ingin merusak wanita Islam, ingin dikeluarkan wanita Islam dari rumah. Dihinakan ya. Dan yang sangat disayangkan itu banyak dari wanita kita terkagum-kagum dengan gaya hidupnya orang di luar Islam. Mereka tidak senang jika dimuliakan oleh para suaminya di rumahnya, mereka lebih senang untuk keliaran. Mereka lebih senang untuk keliaran. Wanita itu mulia di dalam rumahnya, akan tapi lihat budaya barat sudah masuk ke rumah kita, wanita dipamer-pamerkan. Ya. Tidak ada promo sesuatu kecuali perempuan, wanita yang dipajang. Dan kami ingat guru kami Habibullah Bahrun cerita waktu kunjungan terakhir. Mereka memandang kemuliaan wanita hanya dengan dua. Kalau dia cantik dan dia punya duit. Kalau sudah tidak cantik dan tidak punya duit, sampah yang dibuang. Akan tapi di dalam Islam lihat kemuliaan yang sesungguhnya adalah akhlak. Siapapun dia. Sehingga kebingungan mereka untuk mencari pasangan. Sehingga kadang mereka tidak peduli dengan pasangan. Yang penting aku bisa suka-suka, senang-senang. Jika mereka wanita, membeli seorang laki-laki untuk bersamanya. Kalau mereka laki-laki, dia akan mencari wanita yang bisa bersenang-senang dengannya. Dan setelah itu selesai. Tapi dalam Islam tidak ada tanggung jawab. Mungkin secara fisik orang itu adalah tidak bagus, akan tapi karena diberi oleh Allah akhlak, maka orang akan memuliakan karena akhlaknya. Dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang akan menjadikan seseorang itu muliakan. Baik. Jadi lihat, musuh-musuh Allah akan merusak kita di dalam urusan akidah, iya. Di dalam urusan akhlak, iya. Dan sadarlah wahai kaum ahli iman, di rumahmu seperti apa. Ajari anak-anakmu untuk berpegang kepada ajaran Nabi SAW. Lihat. Jangan sampai kebawa kepada agama mereka. Atau kebawa kepada akhlak mereka. Kebawa kepada budaya mereka. Dan sudah diantisipasi oleh Nabi SAW. Khaliful Yahud. Berbeda dengan mereka itu sunnah dalam segala hal. Berbeda dengan orang-orang. Dengan mereka itu sunnah dalam segala hal. Agar tidak diciri kita seperti mereka. Dalam semuanya. Dan itulah pendidikan yang diajarkan oleh Nabi SAW. Baik. Ingat bahasanya, tidak ada artinya godaan dari mereka kalau kita kuat dan kokoh dengan keimanan kita. Baik, ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga Allah menjaga iman kita dan iman anak keturunan kita. Dan semoga Allah mengangkat kita di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.